سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أزواجه وذريته وآل بيته وإلى آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا معلمنا ودليل علينا وجه سيد محمد بن أبي بكر وجه المدين وجه محمد وجه سنة وجه سفيان وجه جبر مرحبا وجه أسرار غفر الله له وحسن الشيخ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kitabnya mana? Kan banyak ya disolihin. Itu satu. Yang lain mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa sallallahu alaihi wa alihi haqqa qadri wa miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang banyak yang senantiasa Allah curahkan kepada kita, termasuk Allah izinkan kita melangkahkan kaki menghadiri majelis ilmu, kajian-kajian ilmu. Ini merupakan salah satu nikmat besar, di mana kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Dan kita bisa hadir di majelis ilmu ini tidak lain ya karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan kepada kita untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya wajib kita syukuri. Tapi kita pun tidak boleh terjebak di dalam menikmati pahala yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulullah terkait dengan thalabul ilmi. Kalau di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu kan cara setan menggoda manusia itu juga dengan cara dibisikkan di telinga-telinga kita. Berarti setan ini juga hafal hadis-hadis terkait dengan keutamaan mencari ilmu. Itu dibisikkan terus-menerus dalam telinga kita, sehingga kita semangat cari ilmu, tapi di sisi lain kita merasa lebih afdal daripada yang lain. Kita dilupakan oleh setan dengan hadis man izdada ilman lam yazdad huda
lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak tambah petunjuk, maka tidaklah bertambah kepada Allah kecuali hanya makin jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah cari ilmu, belajar itu niatnya harus benar, tidak hanya sekedar pinter. Kalau sekedar pinter, iblis itu lebih pinter daripada kita. Iblis lebih pinter daripada malaikat. Kalau hanya sekedar pinter-pinteran, ya. Tapi yang paling penting daripada pinter itu adalah hidayah yang menyertai ilmu itu. Sedikit, tapi kalau kita bisa mengamalkan dengan ikhlas, ada hidayah di dalamnya, maka itu lebih berguna dan bermanfaat daripada banyak tapi kosong daripada petunjuk Allah. Yang ada jadinya ya sombong, petita-petiti, rumangsa paling pintar. Semua orang dianggap salah. Nah, yang kita pelajari ilmu hadis, makanya ya, kita tata ulang niat kita, ya, karena 2 bulan lebih ya kita tidak mengkaji kitab ini. Baik, masih ingat sampai mana kita? Masih dalam bab 55 ya, terkait dengan apa itu? Ini banyak hadis terdapat di dalam bab ini. Iya. Sampai hadis nomor berapa? 29. Wa'an Ka'ab bin Malik ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoi. Qala, berkata Ka'ab bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma dhibani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min khirsil ma'i alal ma'i wasyarafi lidini. Ma dhibani, tidaklah 2 serigala. Dhibun itu serigala, ada tambahan alif dan nun di belakangnya menunjukkan arti 2. Dhibani, ada tambahan alif dan nun di belakang, berarti 2 serigala. Ja'i'ani, yang keduanya lapar. Ursila, keduanya dikirim fi ghanamin, pada 1 kambing. Bi afsadalaha, kemudian serigala itu memangsa kambing tersebut. Min khirsil mar'i, daripada kerakusan seseorang, alal mali, terhadap harta, wasyarafi, dan kemegahan lidinihi, terhadap agamanya. Jadi kata Rasulullah, tidaklah 2 serigala yang dikirim kepada 1 ekor kambing, kemudian serigala itu memakan, mencabik-cambik kambing, tidaklah itu lebih berbahaya daripada seseorang yang rakus terhadap harta benda dan rakus terhadap kemegahan di dalam agamanya. Jadi agama digawe megah-megahan tok. Artinya tidak lebih berbahaya serigala itu memakan kambing aja
nggak lebih berbahaya daripada orang yang rakus terhadap dunia. Kalau orang yang rakus terhadap dunia, tidak hanya satu kambing, 100 kambing habis diembatnya. Tidak hanya kambing, aspal diuntal sama dia. Duit masjid juga dimakan, duit apa saja dimakan, habis itu. Makanya kalau keganasan serigala aja, apalagi 1 ekor kambing untuk 2 serigala, cukup kenyang ditinggal, selesai. Tapi kalau manusia dapat kambing 1, masih ada kesempatan ngambil kambing lain, ngambil lagi, ada kesempatan ambil lagi, ambil lagi. Maka orang yang rakus terhadap dunia jauh lebih berbahaya daripada serigala. Makanya ya gak usah rakus lah terhadap dunia. Dunia bakal ditinggal. Gak sugih, gak apa-apa di dunia. Yang penting nanti di akhirat kaya raya. Kalau itu prinsip. Tapi kalau bisa ya kaya dunia, kaya akhirat. Tapi seseorang itu, ya kalam-kalam para wali, para ulama. Orang itu kalau pikirannya hanya fokus terhadap dunia, orang ini tidak akan sampai kepada puncak mahabbah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Gampangane ya wong modern ini iki gak ngarai iso dadi wali. Nek iso didikte dengan harta benda. Kebahagiaan hanya dapat diperoleh ketika ada harta. Itu berarti hati dia didikte oleh harta, bukan Allah yang mendikte. Kehilangan duit 100.000 sedih sak minggu, aduh, kemana dadi wali angel ngene. Kalau hatinya masih didikte oleh harta benda, maka orang tersebut tidak akan sampai kepada puncak mahabbah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Puncak mahabbah itu senang terhadap Allah dengan kesenangan yang sesungguhnya. Gak akan sampai. Ya berarti harta dunia itu lebih penting daripada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya orang sedih itu ketinggalan ibadah, gak bisa zikir, gak bisa ngaji, itu sedih. Tapi ketinggalan ngaji gak sedih sama sekali. Giliran sandal hilang, masya Allah. Sudah sekaput nyari, sedih berbulan-bulan. Nah, itu makna yang tersirat di dalam hadis tersebut. Intinya jangan sampai hati kita didikte oleh kemewahan dunia. Karena kalau kita termasuk orang yang rakus terhadap dunia, itu jauh lebih berbahaya daripada serigala. Makanya serigala kambing, 1 kambing sendirian nggak habis, 2-3 serigala baru menghabiskannya. Ya. Tapi kalau kita, ya, tidak hanya kambing, kadang-kadang kandang-kandangnya kita embat. Aneh itu. Kambing, sapi pun kita embat. Maksudnya apa ya? Terkait dengan kerakusan dunia, mengambil yang bukan hak kita. Kadang-kadang yang punya sudah menjadi hak kita saja, 1 pengen 2, 2 pengen 3, terus gak ada puasnya. Kalau kambing kan ya, kalau serigala kan ya enggak pernah ada ceritanya serigala datang ke bank terus nabung gitu. Enggak ada ceritanya. Sekali makan habis ya udah pergi dia. Besok nyari lagi gitu kan. Besok nyari lagi. Kita kan enggak, selama masih ada ya kita ambil semuanya. Kita ambil semuanya. Mumpung masih ada, oh, ambil bawa pulang. Karung enggak muat, yang ngambil karung lagi. Itu. Makanya orang yang rakus dunia itu lebih berbahaya daripada serigala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qala, berkata Ibnu Mas'ud, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidur
Nama tidur. Naumun ya tidur. Nama tidur pakai alif. Nama tidur. Siapa yang tidur? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khisrin, di atas tikar. Faqama, kemudian bangun. Faqama, maka bangun Rasulullah. Waqad athara, dan sungguh berbekas, ada athar, ada bekas, fi jambihi, pada lambungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidur di atas tikar. Ketika Rasulullah bangun, tikar itu membekas di punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qulna, kami berkata, para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lawit takhadna laka wata'an, alangkah baiknya kalau seandainya kami ambilkan untukmu wato'an kasur. Ya Rasulullah, gimana kalau saya ambilkan kasur saja? Tentu ini lebih baik bagimu. Sahabat nggak tega melihat Rasulullah tidur di atas tikar, yang ketika bangun tikar itu membekas dalam punggungnya. Berarti kan kasar. Membandingkan dengan bagaimana mewahnya kehidupan Raja Romawi, Raja Persia, pada para penguasa pada zaman itu. Hidupnya mewah-mewah, senantiasa dikelilingi oleh harta benda. Tapi Rasulullah, seorang Rasul, seorang utusan Allah, orang yang paling mulia, paling dicintai oleh Allah, pemimpin umat, bahkan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinan para nabi dan para rasul, ternyata tidurnya bukan di kasur empuk, di atas tikar yang ketika bangun membekas. Ngono umate wengke-engke. Kalau enggak spring bed enggak bisa tidur. Bahkan Rasulullah sudah seperti itu. Apalagi dulu kalau Rasulullah glamor misalnya, ranjangnya empuk, pakaiannya mewah, nggak tahu apa yang terjadi dengan umatnya. Rasulullah seperti itu saja, umatnya masih berlomba-lomba dalam mencari kenikmatan dunia. Ketika para sahabat mengatakan itu, ya Rasulullah, tak ambilkan kasur saja, biar engkau lebih baik ya Rasulullah. Maka apa jawaban Rasulullah? Faqala mali walid dunia. Mali, apakah mali walid dunia? Nah, maksudnya bagaimana mungkin saya akan mencintai dunia ini? Bagaimana mungkin aku harus mencintai dunia ini? Ma'ana fid dunya, tidaklah aku fid dunya, di dalam dunia, illa, kecuali karokibin, seperti orang yang naik kendaraan, istazalla tahta syajaratin, kemudian bernaung di bawah pohon, thumma roha wa tarokaha, kemudian istirahat sebentar di bawah pohon itu, terus meninggalkannya. Rawahu Tirmidzi. Kata Rasulullah, bagaimana mungkin aku bisa mencintai dunia ini, sementara aku hidup di dunia ini tidak ubahnya seperti orang yang naik kendaraan, berhenti sebentar di bawah pohon untuk istirahat, yang nantinya akan melanjutkan perjalanan lagi. Artinya tujuan utama kita adalah akhirat, bukan di bawah pohon tadi. Nah, di bawah pohon hanya untuk beristirahat sebentar, transit. Perjalanan kita kan jauh, beberapa kali transit, mulai dari alam ruh, kemudian dihembuskan ke perut ibu kita, alam rahim. Dari alam rahim transit meneruskan perjalanan, transit dulu di dunia, nanti setelah di dunia transit lagi di alam barzah, setelah di alam barzah transit lagi sampai ke akhirat. Maka hidup di dunia hanya transit. Maka rugi orang hanya
mementingkan kehidupan yang sementara yang akan ditinggalkan ini dan melupakan kehidupan yang sebenarnya yang kita tuju, yaitu akhirat. Kalau istirahat sebentar, harus foya-foya di situ, harus enak-enakan di situ, bekal kita habiskan di situ, giliran dipanggil untuk melanjutkan perjalanan, habis bekal, nggak ada. Sementara perjalanan kita masih jauh ke negeri akhirat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dunia ini bukan tempat istirahat, bukan tempat istirahat. Nggak ada enak di dunia ini, nggak ada. Mau makan juga repot, harus kerja dulu nyari duit, dapat duit harus beli beras, harus masak dulu baru kemudian makan. Nggak punya duit, kadang-kadang pergi ke pegadaian bawa surat tanah, macam-macam. Gak enak ya. Makanya memang tempatnya nggak enak. Kalau pengen istirahat bener-bener yo nanti setelah mati ini istirahat bener-bener, biar bisa istirahat dengan nyaman di sana, maka banyak-banyak bekal kita cari untuk melanjutkan perjalanan menuju akhirat. Nyari bekal yang ini, nyari bekal ngaji, ibadah, itu mencari bekal. Enggak turu wae, enggak nyari kesenangan-kesenangan tok. Kalau suruh milih ya enak di rumah tuh kan ya. Di rumah sebelah kiri ada istri, di depan ada kopi, gorengan pisang, rokok samsu refill, sambil nonton sinetron, enak. Tapi kan dunia bukan tempatnya enak-enakan. Dunia ini tempat bercocok tanam. Makanya orang-orang yang dapat maunah pertolongan dari Allah, sekalipun siang tadi capek bekerja untuk dunia, malamnya tidak lupa untuk mengejar akhirat. Mudah-mudahan ya antum semua ini termasuk golongan orang-orang yang memang dicetak menjadi ahli surga. Awalnya kerja capek-capek, bengi masih menyempatkan waktu untuk mendatangi kajian, majelis-majelis ilmu. Ya memang dunia ya isinya ini sorok. Nah, istirahat sebetulnya nanti. Tapi ada sebagian orang yang menganggap dunia ini tempat istirahat. Isinya ya wis enak-enakan tok, manja-manjaan di dunia ini. Sholat males, ngaji males, zikir males, sholawatan males. Jadi kenikmatannya sudah dihabiskan di dunia. Jadi rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun shahih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul fuqara'u, akan masuk ke dalam akan masuk orang-orang fakir al-jannata, ke dalam surga nanti di yaumul qiyamah. Maka bahasanya yadkhulu, bukan dakhala, pakai fi'il mudhari'. Tandanya fi'il mudhari' karena ada tambahan ya di depan itu, namanya ya mudhora'ah, mengandung arti sekarang dan akan datang. Kalau dakhala sudah masuk, kalau yadkhulu akan masuk. Yadkhulul fuqara'u, akan masuk karena belum terjadi, ini nanti di yaumul qiyamah. Akan masuk orang-orang fakir itu al-jannata, ke dalam surga, qoblal aghniya, sebelum para orang kaya. Aghniya jamaknya ghaniyun. Ghaniyun kaya, kalau aghniya orang-orang yang kaya. Jadi fuqara dimasukkan surga terlebih dahulu sebelum orang kaya. Jarak waktunya sampai berapa jam? Nah, lihat jarak waktunya. Bihomsi mi'ati amin, 500 tahun. 500 tahun. Masih sedih ketika ditakdirkan oleh Allah
Waduh. Masih sedih ketika ditakdirkan oleh Allah jadi orang fakir. Nah, masih banyak serem. Makanya nggak usah sedih terhadap dunia itu, nggak usah sedih. Orang kalau paham hadis-hadis seperti ini, kan dunia itu apa? Nggak ada artinya. Dikasih miskin oleh Allah, dikasih fakir, oh barangkali Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita masuk ke dalam surga lebih dulu. Oh, bisa nggak? Oh, baru. Oh, sini memang baterainya. Ini suara dalam ini. Baik. Cek satu dulu. Mikir gimana Pak? Hah? Mikir Pak, jodoh. Matanya nggak mempan, Pak. Goyang mikir. Baik. Jadi jarak masuk surganya orang fakir dan orang kaya 500 tahun, Masya Allah. Berarti enak mana? Kalau di akhirat ya enak miskin. Ini sama-sama taat loh ya. Sama-sama taat, sama-sama ibadahnya sama. Nah itu orang fakir itu dimasukkan surga terlebih dahulu, mendahului orang kaya, itu jarak 500 tahun. Bukan waktu yang sebentar itu, 500 tahun. Nah, nanti dipertajam oleh hadis berikutnya. Nah, kenapa kok nggak dibarengkan saja? Ya enggak, karena proses hisabnya lama. 500 tahun itu hisabnya orang kaya, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mana harta kekayaan itu kau dapatkan, kemudian kemana harta benda yang kau miliki di dunia itu kau belanjakan. Itu ditanya terus selama 500 tahun. Orang fakir sudah mewah di sana, hidup senang, ditemani para bidadari cantik. Nah, sementara orang kaya masih sibuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau amalnya sama. Makanya kalau kebetulan antum semua dikasih kelebihan rezeki oleh Allah, amalnya tidak boleh sama dengan amalnya orang miskin. Sodakonya harus lebih banyak, bukan jumlahnya tapi persenannya. Nah, persenannya harus lebih banyak daripada orang miskin. Kalau enggak, bedanya jauh. Makanya Siti Aisyah pernah mengatakan di hadapan Abdurrahman bin Auf, apa katanya? Masih ingat? Ya Abdurrahman bin Auf, orang kaya itu nanti kalau mau masuk surga, masuknya sambil merangkak. Itu semaput. Abdurrahman bin Auf semaput. Tahu semaput? Pingsan. Ya pingsan karena sok mendengar sabda Rasulullah melalui Siti Aisyah itu. Kenapa sok? Ya karena Abdurrahman bin Auf itu orang paling kaya di Madinah. Sejak saat itu pingin dia miskin, ingin menghabiskan hartanya, tapi nggak habis-habis, malah bertambah terus. Makin lomang dia, makin dermawan dia, makin banyak hartanya.
Nah, ini menunjukkan bahwa memang harta itu sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan rezeki itu ya Allah. Ada yang dikasih sedikit, ada yang dikasih banyak, ya suka-suka Allah. Itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdurrahman bin Auf itu kaya raya, ingin miskin gak bisa. Duitnya dibelanjakan semuanya, diborong. Waktu peceklik itu kurmanya orang Madinah, harga murah, kurma nambun banyak kurma. Yes, kayak di sini lah misalnya sawit murah, akhirnya nggak ada yang mau mutik, kosnya nggak ketutup, biaya mutik sekian juta, jualnya sekian juta, rugi, mending biarin saja kan. Pernah terjadi juga singkong ya, banyak dibiarkan, nggak dipanen oleh orang karena rugi, biaya nyabutnya sama jualnya rugi, akhirnya dibiarkan saja. Nah itu pernah terjadi di Madinah, kurma nggak laku karena harganya murah. Ya petani-petani kurma nggak usah dipanen, biarkan busuk, rugi, dipanen pun rugi. Akhirnya Abdurrahman bin Auf, ini kesempatan ngabisin duit ini. Kesempatan ngabisin duit. Satu negara loh, satu Madinah, silakan panen semuanya. Yang busuk-busuk pun kumpulin semuanya. Saya beli semuanya dengan harga standar. Kalian dapat untung, nggak rugi. Ya, seneng kan petani-petani. Petani-petani kurma dikumpulin semua kurma, beli semuanya sama Abdurrahman bin Auf. Tujuannya apa? Ngabisin duit sambil nolong masyarakat Madinah. Setelah dikumpulin satu tempat, ya berapa banyaknya wallahu alam, segitu banyak. Enggak lama ternyata ada utusan dari raja Persia apa Romawi mencari kurma. Yang dicari memang kurma-kurma yang busuk. Untuk keperluan apa? Entah pupuk, entah kompos, wallahu alam. Tapi yang jelas kerajaan membutuhkan kurma busuk sebanyak-banyaknya. Datang ke Abdurrahman bin Auf, biar saya beli semuanya dengan harga 2 kali lipatnya. Tujuannya sahabat itu Abdurrahman bin Auf ini akan dibuang karena untuk apa? Tujuannya itu cuma ngabisin duit, biar gak kaya. Karena kalau kaya masuk surga merangkak. Biar gak kaya dihabisin duitnya. Ya, rencananya ya paling dibuang gitu aja, kurma itu. Ternyata dibeli oleh Raja Persia 2 kali lipat daripada belinya Abdurrahman bin Auf. Lah, orang kalau sudah takdirnya kaya, pengen miskin juga bisa. Sampai kalau takdirnya miskin pengen kaya ya repot. Makanya yang penting gitu, supaya kerja karena kerja itu ibadah. Urusan hasil itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wis ngono wae, gak usah dipikir dunia ini. Nek saya mikir dunia, sedih perkara dunia, lagi-lagi itu tadi tidak akan sampai kepada puncak mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing penting is nyantai wae, udah piro ini. Dikasih miskin oleh Allah berapa lama coba? Sekarang sudah umur 40 lebih ya. Berapa tahun lagi? Itu kalau dikasih umur panjang. Rasulullah umurnya berapa? 63 itu Hijriah. Kalau Masehinya 61 tahun. Saya sudah 47 Masehi. Ke angka 61 berapa tahun lagi? 14. Loh, 14 tahun lagi kan? 14 tahun lagi. Enggak lama, sebentar 14 tahun itu. Kita aja sekarang ini mengingat masih ingat dengan jelas kok masa-masa kecil kita dulu ya. Kayak baru kemarin, tiba-tiba sudah punya anak sekian tahun. Saya merasa dulu di pondok itu hanya perasaan baru berapa tahun. Tuh ada anakku sampai ini loh.
Sudah anak dia singkat sekali. Maka sebentar lagi pun dunia ini akan kita tinggalkan. Makanya wis gak usah bingung masalah dunia, wis gak usah bingung. Semua akan rusak, dunia akan rusak. Bahkan dikatakan ad-dunya mal'unatun ma fiha illa dzikrullah wa mawala. Dunia itu semua terlaknat kecuali zikir kepada Allah dan sesuatu yang berhubungan dengan zikir kepada Allah. Dunia yang tidak terlaknat itu dunia yang dijadikan sarana untuk mengingat kepada Allah. Selain itu terlaknat semua. Makanya kalau niat kerja, ya tak ulangi biar setiap tetesan keringat sampean itu menjadi pahala dan akan bersaksi membela kita di hadapan Allah. Kalau kerja itu niatnya melaksanakan perintah Allah, karena Allah perintahkan kita bekerja. Kalau sudah dapat duit untuk memenuhi kewajiban memberi nafkah kepada keluarga, ada sisanya untuk membantu orang yang membutuhkan. Itu niatnya. Kalau niat sampean seperti itu, ya setiap langkah dihitung pahala. Ya, tetesan-tetesan keringat yang kita keluarkan ketika bekerja itu nanti akan bersaksi di hadapan Allah. Semuanya akan berupa pahala. Tapi kalau niat kerjanya hanya nyari duit supaya bisa beli mobil mewah, supaya bisa nambah kontrakan, supaya bisa beli ini beli itu, maka kerja sampean nggak dapat apa-apa. Ya paling dapat harta itu, rugi kan? Dapat harta, sebentar lagi harta itu akan kita tinggalkan, maka rugi. Ya, bukan tidak boleh kaya, bukan. Maksud saya tata niat. Kalau memang garis takdirnya kaya, ya akan tetap kaya dan kerja sampean akan mendapatkan pahala. Tapi yang benar-benar suka membantu kepada yang lain. Kalau kebutuhan kewajiban nafkah kepada anak istri sudah terpenuhi, anak istri nggak ada yang kelaparan, pakaian cukup, rumah sudah layak, nggak bocor, nggak apa, tidur bisa tenang, kendaraan sudah ada, masih ada sisa. Nah, ini banyak-banyak bersedekah. Nanti dapat lagi banyak-banyak bersedekah lagi. Itu. Maka setiap kerjaan sampean akan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa tahun tadi jarak orang miskin orang kaya? 500 tahun. Makanya nggak usah kecil hati kalau nggak punya duit banyak. Tenang aja. Pokoknya dunia itu nggak layak mendik di hati kita, nggak layak. Dunia itu terlaknat. Masa ada orang itu hatinya baru senang kalau ada duit, kalau nggak ada duit sedih. Ya, iya sumpah. Tiba-tiba kepala pening, perut mules. Kalau ada duit langsung sembuh. Nah itu. Tenang saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu an. Dari Ibnu Abbas wa Imran bin Al-Husain, dan juga dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhum, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata Imran bin Husain atau Ibnu Abbas, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, ittala'tu fil jannah. Ittala'tu, aku bertolak, fil jannah, ke surga. Aku mengunjungi surga, kata Rasulullah di Isra Mi'raj. Fara'aitu, maka aku melihat,
aktsara ahlihal fuqara, kebanyakan penduduknya adalah orang-orang fakir. Jadi aktsara itu kebanyakan, paling banyaknya. Yang namanya af'al tafdil. Kayak afdol lebih utama, akbar lebih besar, aktsar lebih banyak. Itu namanya af'al tafdil. Jadi fara'aitu aktsara ahlihal fuqara, aku melihat lebih banyak atau kebanyakan ahliha, penduduknya jannah. Itu dhamir untuk jannah. Ahliha, penduduk surga adalah al-fuqara, orang-orang fakir. Jadi kebanyakan penduduk surga itu orang fakir. Wa tala'tu finnar, kemudian aku berkunjung ke neraka. Fara'aitu, maka aku melihatnya, aktsara, kebanyakan ahliha, penduduknya, an-nisaa. Apa nisa? Perempuan atau wanita. Jadi kebanyakan penduduk neraka itu ternyata wanita. Kenapa kok wanita? Apa alasannya? Kenapa wanita? Makanya di surga Allah melengkapi fasilitas surga itu dengan bidadari. Jadi wanita-wanita yang banyak masuk neraka itu diganti dengan bidadari-bidadari yang menemani banyak laki-laki fakir di surga. Jadi kebanyakan memang laki-laki di surga. Kalau neraka kebanyakan wanita. Nah, kita semuanya punya keluarga wanita. Istri kita wanita, ibu kita juga wanita. Makanya ada ayat dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan naru wal hijarah. Qu anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, anak-anakmu, istri-istrimu, naro, dari api neraka. Makanya jangan sampai istri kita termasuk bagian dari banyak masuk neraka itu. Itu kewajiban kita laki-laki. Istri kita, anak-anak kita yang perempuan, maka kita nasihati bener-bener, kita isi agama yang bener, akidah yang bener. Penyebab utamanya apa? Penyebabnya banyak. Kenapa wanita itu kebanyakan masuk neraka? Penyebabnya banyak sekali. Tapi ada penyebab utama yang juga disampaikan oleh Rasulullah SAW. Suatu saat, ini hadis dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas meriwayatkan, saat Rasulullah SAW selesai sholat istisqa. Sholat istisqa itu sholat minta hujan. Setelah itu Rasulullah bersabda, Allah telah menampakkan kepadaku dan aku bisa melihat surga. Aku bisa melihat surga. Kebanyakan penduduk surga orang-orang fakir. Dan aku juga bisa melihat neraka. Kebanyakan penduduk neraka adalah orang-orang perempuan, wanita. Bimadza ya Rasulullah? Ada sahabat kemudian bertanya, sebab apa itu ya Rasulullah? Apa yang menjadi penyebabnya itu? Ya mungkin ini ada ibu-ibu yang melihat atau mendengarkan kajian ini. Ya mohon maaf, saya ini membaca hadis bukan menuduh, bukan melaknat para perempuan banyak masuk neraka, bukan. Tapi ini saya menyampaikan hadis Rasulullah agar supaya ibu-ibu semakin berhati-hati menjaga diri dari api neraka. Yang mudah-mudahan istri-istri kita, anak-anak kita, termasuk ibu-ibu yang melihat kajian ini melalui live akun Asuruk ya, dijaga dan dipelihara oleh Allah dari api neraka. Pertama, penyebab utamanya
Ketika Rasulullah ditanya, "Bimada ya Rasulullah?" Sebabnya apa wahai Rasulullah? Kenapa banyak perempuan yang ada di neraka itu? Rasulullah menjawab, "Bikufrihinna." Karena kekufuran mereka. Qila, dikatakan lagi, yakfuruna billah. Apakah mereka kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala? Qala, Rasulullah menjawab, yakfurnal asir wa yakfurna ihsan wa yakfurnal ihsan. Yakfurnal asir wa yakfurnal ihsan. Ini jawab Rasulullah. Enggak, dia tidak kufur terhadap Allah, tapi dia kufur terhadap pasangan hidupnya, yaitu suaminya. Dia kufur terhadap kebaikan suaminya. Maka kufur itu dari akar kata kafaro, ya, tertutup. Jadi sesuatu yang tertutup itu namanya kufur. Maka jangan salah memakai istilah ini. Ada kufur yang terkait dengan akidah, berarti yang memang murtad, keluar dari Islam, juga disebut kafir. Tapi kita juga harus ingat, istilahnya orang yang tidak bersyukur kepada Allah itu oleh Al-Quran juga disebut kufur. Padahal dia juga tetap Islam, bukan kafir. Termasuk ayat yang populer itu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur akan ditambah nikmatnya, wala in kafartum, jika kamu kufur, artinya tidak syukur, itu juga disebut dengan kufur. Bukan berarti murtad kafir, bukan kafir akidah, tapi kufur nikmat, menutup kenikmatan itu. Dia nggak sadar bahwa kenikmatan itu datangnya dari Allah, sehingga dia tidak bersyukur kepada Allah, maka disebut orang kufur nikmat. Bukan kafir secara itu akidah. Jadi Rasulullah menjawab, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Dia kufur terhadap suaminya, dia kufur terhadap kebaikan. Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra kullah. Jika kamu melakukan kebaikan kepadanya, kepada perempuan itu, ya, ihdahunna ad-dahra kullah, setahun penuh kamu melakukan kebaikan terus. Tsumma ra'at minka syai'an. Tiba-tiba perempuan tadi melihat engkau melakukan kesalahan sedikit saja. Qalat, maka dia akan berkata, ma ra'aitu minka khairan. Aku gak pernah melihat kebaikan sama sekali. Kan gitu. Ada kasus perceraian 14 tahun dia menikah, selalu diberi nafkah oleh istrinya, oleh suaminya, makan dicukupi, butuh pakaian yang dibelikan pakaian selama 14 tahun. Kemudian dia sakit, nggak bisa bekerja. 6 bulan dia tidak memberi nafkah kepada istrinya. Istrinya menggugat cerai ke pengadilan. Padahal 14 tahun suaminya bekerja untuk dia. Giliran nggak bisa kerja 6 bulan, istri nuntut cerai. Banyak nggak seperti itu? Loh, ini penyebab utamanya. Makanya sampean kasih tahu anak sampean terkait dengan ilmu yang seperti ini, anak-anak yang perempuan itu, istrinya juga dikasih tahu, harus punya terima kasih kepada laki-laki. Ya laki-laki kurang apanya, tapi yo nggak boleh terus mentang-mentang aku laki-laki, nggak boleh begitu, harus berimbang. Laki-laki itu bukan bapak kita, bukan bapaknya sang istri, ya kan? Ya kemudian terus kita ambil, kita ajak rumah, ya, menempuh hidup, ngontrak kadang-kadang.
Dia rela bekerja, berangkat pagi, pulang malam. Punya duit dikasihkan, ya kan? Punya duit dikasihkan. Ya kan? Kadang-kadang capek-capek kerja, sore-sore istri di rumah nggak ada, dicari, senam di alun-alun. Senam, pakai pakaian seksi, pakai make up, pakai apa, senam-senam. Ya, Masya Allah, sambil jingkrak-jingkrak. Suaminya loyo pulang kerja jadi kuli batu. Nah, istri-istri yang seperti ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Istri kurang ajar. Lihat suamiku pergi kondangan nyari baju yang pantas saja nggak ketemu. Mari dia orang-orang lihat baju ini keteknya robek, baju ini ngepir bagian belakang. Tapi lihat pakaian istri-istri zaman sekarang. Berbagai model ada. Ya, makanya hati-hati Bu, ibu-ibu yang lihat kajian ini ya. Harus seimbang. Rizki istri, suami yang nyari duit. Ketika istri, suami dapat duit, maka harus bijak mengelola harta suami. Bahkan Rasulullah memperingatkan, sedekah saja dari harta pemberian suami tanpa izin sang suami itu haram hukumnya. Sedekah itu nggak boleh. Sedekah hukumnya sunnah, izin suami hukumnya wajib. Sama halnya dengan sampean puasa, sampean ibu-ibu, istri-istri puasa hari Senin, hari Kamis, padahal suaminya ada di rumah. Ya, nggak minta izin kepada suaminya, dia puasa hari Senin, hari Kamis, maka puasanya hukumnya haram. Puasanya sunnah, hukumnya hukum asal, tapi jadi haram gara-gara tidak minta izin kepada suami. Ya makanya itu ada banyak perempuan yang masuk neraka daripada laki-laki. Ya jangan sampai itu istri kita sih, ya kan, kasihan. Makanya kita nasihati, jangan sampai itu anak perempuan kita, anak gadis kita. Makanya kita nasihati, harus bisa menghargai jeripayah suami. Capek-capek suaminya, istrinya hobinya shopping. Iya, ketemu kawan-kawannya, kamu kok duit banyak, keramaian terus. Suamimu kerja apa? Direktur. Padahal dia kuli bangunan. Oh, semoga kelakuan istri sekarang. Pegawai bank, padahal ya OB. Jadi OB di bank. Oh no, Masya Allah. Makanya istri-istri itu harus bisa menghormati suami. Ini penyebab utama kenapa perempuan dikatakan oleh Rasulullah banyak masuk neraka. Yang pertama. Yang kedua, yang suka pamer itu laki-laki apa perempuan? Perempuan itu kalau mau keluar rumah pengen kelihatan cantik, pengen kelihatan hebat. Sing dipameri sapa wong bojone nang omah. Berarti dia berias untuk orang lain. Nah, termasuk ini penyebabnya. Penyebab berikutnya masuk pada sabda Rasulullah, wanita-wanita yang pakaian tapi telanjang. Yang disebut pakaian tapi telanjang itu kebanyakan laki-laki apa perempuan? Yang pandai nutup aurat laki-laki apa perempuan? Yang pandai nutup aurat laki-laki apa perempuan yang pandai? Perempuan. Lihat aja sampean kalau misalnya gampangannya main bola aja, karena ada main bola laki-laki, ada main bola perempuan. Ada perenang laki-laki, ada perempuan, ada perenang perempuan. Coba lihat pakaiannya. Celana yang dipakai untuk laki-laki itu walaupun ngapret, kelihatan bendulnya, tapi masih lumayan lah, masih panjang segini. Coba lihat perempuan, cancut yang dipakai. Ya enggak? Sampai lihat di jalan-jalan, aurat laki-laki itu baina surrah wa rukbatain, antara pusar dan lutut.
Kalau laki-laki pergi ke Kobak, ke pasar, ke apa, apalagi sampai ke Pangkal Pinang, minimal pakai celana panjang, pakai baju, ketutup auratnya. Berapa banyak wanita dari Kobak ke Pangkal hanya pakai celana pendek? Berani dia ke pasar pakai celana pendek, pakai kaos pendek, ya enggak? Padahal aurat perempuan itu apa? Seluruh tubuh kecuali ya kan? Berarti siapa yang suka buka aurat? Perempuan, laki-laki sedikit. Coba kalau nggak percaya sampean, sore atau pagi hari Minggu ke alun-alun sana, perhatikan bapak-bapak yang lari pagi sama ibu-ibu yang lari pagi. Bapak-bapak itu banyak yang pakai training panjang, tahu training, celana training itu panjang. Tapi kalau ibu-ibu, lihat sih pakaiannya panjang, panjang, kepres, panjang tapi kepres. Itu, ya Allah. Makanya mana tiap pagi. Makanya anak-anak kita yang punya anak gadis dari kecil itu sudah dikasih tahu terkait dengan aurat. Aurat perempuan itu ini loh nah, ini loh nah, ini loh nah. Kalau beliin baju, ya belikan baju yang menutup aurat. Kalau ada anak-anak sampai nggak ngerti aurat, ibu-ibu sampai nggak ngerti aurat, itu yang disalahkan juga suaminya juga. Beliin baju yang kayak gitu. Beli sendiri Pak Ustaz. Ya, dia beli sendiri tanpa izin ya gara-gara didikan pertamanya begitu. Kalau dari awal sudah dididik, mulai dari malam pertama dia nikah, itu sudah harus kita didik. Bantah Pak Ustaz ngeyel. Ya ngeyel karena kesalahanmu sendiri, karena sebelum nikah sudah pacaran dulu. Akhirnya ngeyel. Sudah nikah ngeyel, dia dianggap sahabatnya gitu aja. Lah coba kalau tanpa pacaran, nggak pernah pegang-pegang tangan, nggak pernah apa, sekali nikah jedek mau ngomong, wibawa suami, wahai istriku, aku suamimu, tahu nggak? Dalam Al-Quran itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin perempuan. Saya punya kewajiban ini, tapi kamu juga punya kewajiban ini. Fahim tuh? Paham? Mau bantah? Kenal juga enggak? Maksudnya itu enggak pernah pacaran. Ya pasti mantu. Kalau misalnya gak gelem nganggo, gak gelem bilang iya, kamu belum saya pegang, belum saya apa-apain. Kalau kamu tidak mau terima syariat ini, saya pulang sekarang. Tidak ada yang dirugikan. Kamu belum saya colek sama sekali. Tapi nek wis sampean nglenconi, belum nikah wis lencu gara-gara perbuatan sampean, yang ngeyel. Perempuan itu akan ngeyel. Bener apa enggak? Makanya nggak usah pacaran, Mas Ferry, nggak usah pacaran. Karena pacaran disik, apalagi sudah dipegang tangan, sudah pernah dicium, sudah pernah nasihat gak mempan. Kita bilang kita harus berangkat membina rumah tangga ini dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Paling istrinya pret. Aku aja belum nikah sudah kau mek-mek. Kan begitu. Iya enggak? Ya karena kesalahan kita sendiri. Ya. Makanya nggak usah pacaran. Istri saya juga boleh ditanya. Masuk kamar jepret, tatar dulu dia. Saya kasih beberapa pertanyaan. Sanggup gak kamu taat kepada suami? Sanggup gak? Sanggup gak nutup aurat? Sanggup gak? Sanggup. Mantuk terus, tapi gak mantuk piye? Kalau nggak sanggup, aku pulang nih sekarang. Kamu belum saya pegang, belum saya apa-apain. Ya mau nggak mau ya ngantuk terus. Ya memang harus seperti itu laki-laki. Qawwamuna 'alan nisa. Lah suami diremehkan istrinya ya gara-gara salah sendiri.
ngapain dulu pakai pegang-pegang tangan, pacaran, itu kan. Nah, tapi nggak ada salahnya, tetap diajak bicara baik-baik istri, bahwa laki-laki itu adalah kepala dalam rumah tangga. Yang dulu kita pernah bermaksiat, pernah ciuman sebelum nikah, kita lupakan saja. Wah, kita bertobat kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni. Nah, kemudian disesuaikan perkataan dengan tindakannya. Laki-laki sing tegas, sing apa, ngejak sholat ya kudu sholat duluan, gitu kan. Orang ngomong sholat tapi ngiler ya, nggak akan gugup, istrinya tidak akan gugup. Ya, itu penyebab kenapa wanita banyak yang masuk ke dalam neraka daripada laki-laki. Dan mudah-mudahan ya bukan istri-istri kita yang sudah majelis taklim seperti ini. Ya, mudah-mudahan itu perempuan-perempuan jauh sana. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, tinggal dua hadis lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, dari Usamah bin Zaid bin Harithah. Suaminya siapa? Suaminya Ummu Aiman. Ya. Zaid bin Harithah, budaknya Siti Khadijah yang kemudian diperdikakan, dihadiahkan kepada Nabi. Zaid bin Harithah, anak angkatnya Rasulullah, dinikahkan dengan Ummu Aiman, lahirlah Usamah. Wa an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, qumtu ala babil jannah, aku berdiri di pintu surga. Fakana ammatu man dakhalaha, fakana maka ada ammatu man dakhalaha, umumnya orang yang masuk ke dalam surga. Al-masakin adalah orang-orang miskin. Rata-rata kebanyakan yang masuk surga orang miskin-miskin itu. Kata Rasulullah, aku berdiri di pintu surga, kemudian orang masuk ke dalam surga, rata-rata orang miskin. Wa ashabul jaddi, dan ashabul jaddi wal jaddu al hazzu wal ghina, orang-orang yang punya harta, orang kaya. Wa ashabul jaddi, dan orang-orang yang kaya. Mahbusuna, mereka ditahan. Orang-orang yang kaya ditahan, nggak boleh dulu masuk ke dalam surga. Sementara orang-orang miskin sudah dipersilakan masuk surga. Ghairu anna ashaban nari qad umira bihim ilan nar. Selain itu sesungguhnya penduduk-penduduk neraka sungguh telah diperintahkan mereka masuk ke dalam neraka. Dan orang-orang penduduk neraka, ahli nar, sudah dipersilakan masuk ke dalam neraka. Dan orang-orang miskin, orang-orang yang berhak masuk surga, sudah dipersilakan masuk surga. Sementara orang-orang kaya itu masih tertahan, harus menjalani hisab terlebih dahulu. Disambungkan dengan hadis yang tadi, jaraknya 500 tahun. Insyaallah. Hadis terakhir dalam bab ini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, astaqu kalimatin, astaqu sebenar-benarnya kalimat, astaqu kalimatin, astaqu kalimatin, sebenar-benarnya kalimat, qolaha, yang mengucapkan kalimat itu syairun, para penyair, yaitu kalimatul labidin, kalimatul labid.
Huwa Labid bin Rabi'ah bin Malik. Oh, nama orang. Nama orang penyair yaitu Kalimatul Labid. Kalimatnya Labid. Jadi kata Rasulullah, sebaik-baik kalimat, sebenar-benarnya kalimat adalah kalimat yang diucapkan oleh penyair namanya Labid. Kalimatnya penyair namanya Labid. Huwa Labid bin Rabi'ah bin Malik al-Amiri. Itu nama lengkapnya. Jadi syarahnya dijelaskan seperti itu. Nah, kalimatnya Labid itu seperti apa? Nah, ini di bawah ini. Ala kullu syai'in ma khalallah batil. Ala ingatlah kullu syai'in segala sesuatu ma khalallah selain daripada Allah itu batil. Batil. Ingatlah segala sesuatu selain Allah itu batil. Batil itu lawan katanya hak. Berarti yang hak hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalimat syair yang diucapkan oleh Labid dan dipuji oleh Rasulullah. Kalimat sebenar-benarnya kalimat itu kalimatnya Labid itu, yaitu ala kullu syai'in ma khalallah batil. Jadi ingatlah segala sesuatu selain Allah itu batil, rusak, binasa. Harta benda rusak, binasa. Semuanya alam ini akan binasa. Yang tidak binasa hanyalah Allah. Makanya kita rugi melakukan sesuatu nih, kita niatkan kepada selain Allah. Yang selain Allah itu semuanya bakal rusak. Kullu syai'in halikun illa wajah. Segala sesuatu akan rusak dan binasa illa wajhah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan diartikan wajahnya Allah. Wah, ini terjadi polemik juga ini antara orang seberang sana, Ahlussunnah wal Jamaah, terhadap takwil daripada apa? Daripada kullu nafsin halikun illa wajah. Dalam kalimat illa mulkahu dan illa malikahu. Kalau ditulis pada sama mim, lam, ka, ha. Tapi bagi orang yang paham terkait dengan nahwu sorof atau mir itu larinya kemana, ya jelas bahwa Imam Bukhari itu melakukan takwil. Yang dimaksud illa mulkahu, illa illa wajah adalah ya kecuali Allah itu sendiri. Kalau diartikan misalnya wajahnya Allah illa wajah itu artinya wajah memang. Mereka kan meyakini bahwa Allah itu punya mata, ya kan? Mereka juga meyakini bahwa Allah punya tangan. Karena dalam Al-Quran Allah nyatakan yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Berarti Allah punya tangan. Ainullah, Allah punya mata. Mereka katakan begitu. Berarti Allah juga punya wajah. Illa wajah. Kullu syai'in halikun illa wajah. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah. Berarti tangannya Allah yang mereka yakini ada tadi hancur. Ya. Mata Allah hancur juga, karena yang tidak hancur hanya wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makanya ada yang namanya takwil. Kalau ada kalimat-kalimat dalam Al-Quran mutasyabihat yang seperti ini butuh penakwilan. Kalau tidak mau mentakwil, diem, itu namanya tafwid. Jadi ulama-ulama salaf dulu itu ada dua metode ketika menghadapi ayat-ayat mutasyabihat. Ayat dalam Al-Quran itu dibagi menjadi dua, ada ayat muhkamat dan ada ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat itu ayat yang maknanya terang benerang, jadi nggak butuh ditakwil, wis jelas. Nah, ayat mutasyabihat ini ayat yang butuh penafsiran. Butuh penafsiran. Ini namanya ayat mutasyabihat. Misalnya kayak Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah duduk di atas arsy. Itu ayat mutasyabihat.
Apa benar Allah duduk di atas arsy? Allah itu tidak membutuhkan segala sesuatu. Ya, Allah kan tidak membutuhkan segala sesuatu. Kalau Allah duduk berarti Allah butuh tempat duduk. Nah, kan gitu ya. Allah berarti butuh tempat duduk. Dan Allah ada sebelum arsy itu ada. Sebelum Allah ciptakan arsy itu, Allah duduk di mana? Allah tinggal di mana? Kalau Allah butuh pada tempat. Ya. Sementara tempat itu ciptaan Allah. Sebelum Allah menciptakan sesuatu yang namanya tempat, pertanyaannya Allah tinggal di mana? Sementara Allah itu ada sebelum kata ada itu ada. Oh ya. Allah itu ada sebelum tempat ada. Bahkan sebelum kata-kata ada itu ada, Allah sudah ada. Makanya Allah itu tidak membutuhkan segala sesuatu. Makanya illa wajah di sini yang dimaksud adalah ya Allah itu sendiri, bukan wajahnya Allah. Jadi segala sesuatu akan binasa kecuali Allah. Nah, ini yang terkandung dalam syair yang dibaca dan dibikin oleh Labid. Ala kullu syai'in ma khalallah batil. Ingatlah segala sesuatu itu akan rusak selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beribadalah, bekerjalah, berbuatlah, niatkan untuk sesuatu yang tidak akan pernah rusak, tidak akan pernah binasa. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah selesai bab ini. Ini bab panjang ini. Ada berapa hadis itu berarti? 34 hadis ya. Mudah-mudahan jadi keterangan yang barokah dan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulaya shalli wa sallim da'iman abada 'ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu haulin minal awalil muqaddahim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam ya Rabbana antarafna bi annana wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina تغسل لكل حوض واستر لنا العورات وأمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا والجود منا باكتساب من دار المصطفى الرسول نهضة بكل صلى وسلم ربي عليه عاد الحب وآله وصحبه عدد طاش الصحب والحمد لله في البدء والثناء والحمد لله في البدء والثناء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.